impian. Kalau favorit pasti ada lebih favorit, tapi sekolah impian. Start from Enggak. you. Enggak ya, aku bukan favorit sih. Tapi sekolah impian. Sekolahku favorit pada saat setelah aku lulus, jadi kayak Jadi favoritnya pas Anda sudah lulus. Pas sih, pas baru banget lulus. Jadi kayak pas angkatan aku, pas sudah angkatan aku, itu ya, udah jadi favorit ya. maybe Benar-benar right after your graduates gitu. ya mungkin setelah itu kan 2 angkatan setelah aku. Iya pas angkatan aku berarti. Ya mungkin Iya pas sudah ya angkatan aku. mungkin bisa kayak gitu. Siapa tahu. Tapi ya sebenarnya seru banget loh ngejar sekolah favorit tuh. Ngejar sekolah impian itu seru. Ada fear of adrenalinnya ya. Ya nggak? Iya. Adrenalin nggak? Secara kita nggak pernah tahu. Zamanku sih masih ada ujian nasional ya. Zamanku juga masih ada ujian nasional. Jadi kayak bahkan lulus SMA juga masih ada ujian nasional. Sama, aku juga lulus SMA masih ada ujian nasional. Masih ada kayak, aduh gue lulus gak ya? Aduh masa udah keterima PTN, masa belum lulus? Atau udah keterima SMA impian tapi belum lulus, belum ada UN. Masih ada kayak gitu. Aku tuh dulu waktu mau daftar SMA ya, kalau daftar SMP tuh lebih kayak ya nyantai lah ya, secara SMP-nya dekat rumah. Ya, secara SD masih belum ngerti apa-apa, Hai. Tapi aku SD tuh udah merengek sama bapak untuk SMP-nya nggak mau di situ, karena kayak teman-temanku itu SMP-nya di Cilegon kan. Terus aku pengen dong gitu, maksudnya gengku yang lumayan gitu kan. Terus masuk SMP-nya tuh di Cilegon, kayak aku tertinggal sendiri di Anyer tuh sedih gitu loh. Gitu. Terus aku bilang, Pak mau masuk Cilegon juga. Terus bapak bilang nggak usah, mama juga nggak kasih, karena dulu tuh ya dari Anyer ke Cilegon kalau hujan nggak bisa sekolah, banjir, jalanannya ketutup, jadi nggak dibolehin. Terus bapak bilang kalau mau sekolah jauh pas SMA aja. Nah itu motivasi aku, meskipun kayak SMP tuh nggak gitu belajar nggak Ya. di SMP. Kayaknya saat sampai dengan SMA kelas 2 aku nggak begitu belajar. Kayak gitu cuma di kelas gitu. Betul. Dan dulu waktu SD ke SMP itu kan nilainya aku kayak fine aja gitu ya, maksudnya kayak dibilang bagus, juara kelas juga enggak, tapi ya mendekati 10 besar lah. Dan dulu kalau zamanku kan masih ada rayon tuh, bagi yang ingat. Angkatan tua banget sih. Rayon disuruh pilih 3 sekolah. Pas SMP nih mau masuk SMP. Mau masuk SMP. Dan aku kan masih lugu-lugu. Terus kata bapak, kamu yakin mau masuk sini? Ini susah loh, karena favorit kan. Dan akhirnya sama bapakku detik-detik terakhir dituker. Dari yang tadinya sekolah favorit biasa, terus pilihan dekat rumah yang which is mungkin pada saat itu bukan favorit gitu kan, dituker. Jadi yang dekat rumah di awal biasa jadi favorit. Begitu kan keluar jeder, berarti kan langsung masuk yang pertama kan pilihannya kan. Jeder peringkat 7 besar di sekolah yang dekat rumah. Padahal kalau aku itu aku kan nilainya dapatnya kalau nggak salah 7 tuh. Rata-rata nilainya 7. Nah 7 itu sebenarnya aku udah bisa masuk di sekolahan yang favorit, karena temanku yang 6 aja masuk situ. Jadi kayak saya terjebak. Tapi ya bagusnya deket rumah, jadi kayak ya udahlah, pulang jalan, berangkat jalan. Aku kasih ke situ jalan dulu. Jalan dulu. Pantesan kurus. Sekarang jalan ke situ nggak kenapa. Jalan, terus pas 3 SMP naik sepeda. Rajin aku main. Dekat pasar
pagi-pagi ada lagu Bang Toib. Aku SMP ya sih nggak gitu, maksudnya dari SD ke SMP nggak gitu belajar, cuman benar-benar lumayan kayak gue nggak belajar apa-apa nih kayaknya pas kelas 3 SMP deh, pas kayak oke, gue mau masuk sini, baru mulai kan ngelis sama bapak tuh, ngelis sekolah mau sekolah mana aja nih coba, sampai aku daftar ke Serpong waktu itu, ke Serpong. Iya, karena itu sekolah favorit yang sebenarnya kalau diingat-ingat kayak gue nggak pantas masuk situ. Itu ternyata boarding kayak Jihan sekarang. Boardingnya kayak lebih parah gitu loh. Kan kayak bapak cuman bilang ini bagus nih sekolahnya gitu kan. Terus tahu-tahu itu MAN. Oke, terus boarding. Waduh. Kayak makin apa ya, bukan setengah hati, mungkin kayak nggak bisa deh gitu. Pas ujian, pas tes itu buat aku yang dari kampung ya, Inggrisnya tuh terlalu advance satu. Yang kedua, ada tes bahasa Arab yang semuanya tuh nggak ada fatahnya gitu loh, yang Arab gundul. Iya, Arab gundul. Mau baca apa Anda? Nggak ngerti apa-apa. Matematikanya rasa olimpiade. Apaan sih ini soal? Terus habis ujian kayak bisa nggak? Nggak bisa. Terus aku langsung bilang sama bapak, ini Arabnya Arab gundul semua, nggak ngerti. Ya udah, akhirnya di situ kayak berjuang di UN. Nah, untungnya aku kebantu, mungkin kalau misalkan aku dari SMP langsung masuk ke SMA aku, kayaknya aku terlalu langsung shock banget. Untungnya aku ikut bimbel kan waktu itu, ikut bimbel tuh mungkin lebih mulai sosialis sama sekolah-sekolah yang agak lebih di kota dibanding SMP ku tuh, baru ya untungnya nggak malu-maluin sih hasilnya. Tapi hasil UN gimana waktu SMP? Hasil UN ku waktu SMP tuh rata-ratanya 8, tapi cuman dapat rata-rata 8 gara-gara IPA aku cuman kayak 5 gitu doang. Itu sedih banget sih. UN SMP lupa sih. Tapi yang jelas aku ingat banget soalnya kayak aku gagal masuk 81 dan enggak ya? Aku gagal masuk 61. Padahal deket rumah. Kayak deket rumah, nggak jadi deket rumah. Malah deket rel kereta yang ada. Itu nggak dekat banget sama rel kereta sih, cuman kedengeran doang kalau kereta lewat. Iya, itu nyebrang. Nggak yang samping banget rel kereta gitu. Nggak sesamping waktu SMP yang samping-samping sekolah pasar, enggak. Tapi setidaknya kalau kereta lewat itu bergetar kaca. Padahal lumayan jauh ya. Nggak dekat sih, itu lumayan jauh kayak. Iya. Dan itu kayak waktu rayon, kan itu rayon lagi ya. Iya. Itu kayak dikasih 5 pilihan. Dan belajar dari kesalahannya bapak dulu, kasih lah, wah pilihannya yang top nih. Jebar, akhirnya dapat pilihan keempat. Tapi emang kalau pilihan sekolah tuh dulu dibilangnya kan harus yang favorit 1, favorit 2 gitu harusnya. Iya, sama kayak waktu aku sama SMP. Kayak kuliah. Waktu sama kayak aku masuk SMP. Masuk SMP. Tapi tiba-tiba diganti. Tiba-tiba kan diganti. Awalnya udah benar tuh. Nah, ternyata tidak seperti itu. Ya udah. Alhasil kayak sudahlah masuk sekolah itu. Tapi kayak aku SMP tuh kayak di Anyar dulu nggak ada pilihan gitu loh. Kayak ya mau nggak boleh harus masuk situ gitu waktu di Anyar. SMA pun sebenarnya nggak gitu banyak pilihan, makanya either mau stay di Anyar atau mau keluar Anyar gitu. Dan waktu itu dikasih pilihannya di Cilegon apa Serang. Sebenarnya bapak nggak gitu ngasih kalau ke Cilegon kayak nanggung, ya udah kan ke Serang, wes ngekos nih. Karena kalau yang boarding kayak udahlah dada babai, orang soalnya aja nggak ngerti, Arab gundul, Inggrisnya susah banget. Apaan tuh soal, aku pikir sini emang isinya tuh yang orang-orang pinter gitu kan. Iya. Terus Memang aku ya, kelihatan sih kalau antara sekolah favorit sama non favorit itu kayak yang masuk tuh kayak wow, pintar sekali. iya, terus kayak waktu SMA itu yang kayak aku bilang kan, aku tuh dapat rata-rata 8, tapi nilai IPA aku jeblok kan. Udah aku nangis-nangis kayak aku kayaknya nggak bisa masuk situ, gimana gitu segala macem gitu kan. Ya kayak udah 8 kan, tahun sebelumnya itu yang diterima tuh rata-rata 9. Lah, aku
aku gimana gitu kan. Nah untungnya pas zaman aku itu aku kebantu sama ada tes masuk, jadi nilainya kayak 50-50 gitu, ada UN 50% lagi tes masuk. Dan untungnya tuh tes masuk jauh lebih rasional daripada SMA yang sebelumnya aku tes itu benar-benar kayak soal UN yang kayak jadi udah, maksudnya gampang. itu per sekolah ngelakuin tes. per sekolah ngelakuin tes. Jadi si kalau- pilihan satu, sekolah pilihan satu, kita ikut tesnya di pilihan satu. Oh. Apa zamannya aku tuh nggak ada Tapi pilihan. nanti kalau masuknya ke pilihan 2-3 nggak tes ulang kan? Kalau nggak salah, nggak, zamannya aku di Serang tuh juga dulu sekolah negeri itu terbatas, kayak cuman berapa sekolah negeri ya. Zaman itu cuma ada 5 sekolah negeri. Jadi tesnya berbarengan kan. Pilihan lo cuma masuk di tempat tes. Kalau nggak keterima ya swasta. Pas aku SMA. Jadi kalau aku kan rayonnya emang 5 tuh. Jadi kalau karena di mana di Anyar, kalau nggak 5 ya berarti maksudnya swasta pas pilihannya Iya, 5 ya. tapi kan aku nggak di pas zaman aku di Anyer itu aku lupa, kayaknya cuma nem doang, cuma nilai UN doang. Tapi kalau di Serang, cuma di Serang kalau nggak salah yang tes. Cilegon Anyer itu cuman UN doang saat itu. Ya udah kan, nilai aku ya cuma 8, gak gitu bagus-bagus amat kan untuk target SMA aku ya. Jadi kebantu banget sama tes masuk. Sumpah itu aku bersyukur banget karena aku udah kayak aduh gimana nih senior kakak kelas aku yang pas, jadi dia SMP-nya di Anyer juga, terus SMA-nya di Serang kan. Itu dia rata-ratanya 9, aku cuma rata-rata 8 di saat udah lebih diperketat kan. Dan untungnya kalau zaman dulu tuh rayonnya rayon kabupaten, jadi masih dalam kabupaten yang sama boleh daftar, bukan per, kalau sekarang kan radius berapa kilo doang gitu kan. Kalau aku masih Tapi yang paling hoki masuk PTN sih. masuk PTN. Setelah bimbel cuma ya gitu, jadi namaku udah ada di PTN duluan kayak 3 bulan apa 5 bulan sebelum UN. Wah gitu. Itu deg-degannya, nama udah ditulis di sekolah ya kan, nama siapa, diterima di mana, jurusan apa, tapi UN belum lulus. Aduh, Belum tes, bukan belum lulus, belum ada tesnya dan belum ada pengumuman. iya, dan dalam arti ya UN aku belum gitu kan. Itulah zaman Dan- dulu tuh mandiri dulu soalnya. Tuh. Sampai 1 tahun sebelum aku, sampai 2010 tuh masih begitu. Karena pada bilang PTN-nya kayak ya kan lu udah nyari yang pinter-pinter dulu. Itulah, tapi memang di satu sisi kalau nama kita udah masuk duluan nih, Ada motivasi. baru UN, terus UN-nya lulus ternyata, wah itu bahagianya kayak bisa sombong. Yang lain pada apa ujian SNMPTN yang nasional ya, SNMPTN kita mah di Ancol aja, Bohong guys. sepi dan sepi, tornado bisa sampai 3 kali tanpa turun. Sombong banget guys. Guys, kita kan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kita mah PTN itu mulai motivasi belajar udah mulai menurun tuh detik-detik PTN malah. Kan aku kelas 3 udah kayak udah set planning kan, hari ini belajar ini, hari ini belajar ini. Detik-detik PTN kayak aku udah lelah, ini kapan semua ini berakhir. Tapi masih ya aku dapet sih PTN waktu itu dari SNMPTN, tapi kayak ya biasa lah ya, dari sekolah yang lumayan favorit. Orang-orang tuh MC-nya IT bela gue, MC-nya WNJ tuh kayak masa gue WNJ sendiri gitu-gitu. Nah, jadi masih nyoba tuh, padahal kayak udah gak ada motivasi belajar, masih nyoba simak. Terus nggak tidak simak. dulu UGM sama Terus simak nggak terima. sama Uni pasti di hari yang sama, jadi nggak bisa milih. Either kamu mau masuk UGM atau either kamu mau masuk Iya. karena di hari yang sama. Udah nggak bisa flexing kalau zamannya aku, karena ya emang UN duluan. Ya. Kalau zaman kayak
Aku 2011 tuh deh kayak namanya udah ada di 5 PTN. Oke. Nah, 5-nya udah masuk, udah diterima. Ya, oke. Tinggal Tapi aku bayar dulu uang masuk sama. Trisakti tau. Aku swasta tuh ditelepon-teleponin dulu. Udah telepon-teleponin biasa kan ya kalau zaman dulu tuh judulnya kayak TO gitu kan, si kampus-kampus bikin TO gitu. Oh Dan enggak, kalau dulu aku beneran tes. kalau aku Jadi sih lebih ke kayak data pas kayak sekolah. simak cuman untuk Trisakti dapat jurusan akuntansi tapi nggak aku ambil, dan dia bagusnya itu nggak tahu masih ada tahun sekarang. Jadi kalau udah namanya dia terus ternyata anaknya keterima di PTN, nah itu ada cashbacknya. Jadi nggak Yang hilang. nggak full, cuman Nggak ada ulang cashbacknya tahun gitu. Dan lumayan kok cashbacknya, dari berapa balik berapa gitu. Maksudnya lumayan lah. ya Maksudnya bener 30%. jadi nggak mungkin ya. Jadi nggak benar-benar hilang gitu loh gitu. Ya make sense sih memang. Gitu. Ya, tapi itulah makanya kalau mau tes, kalau mau tes itu pergunakan sebaik mungkin jalur langit. Jangan. Berdoa, minta izin ke orang tua, sungkem kalau bisa, ya kan? Ya sekarang aku masuk GM aja pakai ya Nggak belajar itu pertama nggak bukan belajar. untuk ditiru. Ini bukan untuk ditiru, tapi maksudnya nggak belajar karena Karena ujiannya emang psikotes sama kayak sekarang mirip-mirip. jadi kayak ujiannya tuh kayak 5 jam kalau nggak salah. Oh yang berjam-jam, dan dia ada tiga bagian gitu, ada yang aritmatik dan lain-lain, ya psikotes lah. Emang sudah saatnya membeli tripod guys di mobil. Ya, dan itu beneran kayak pas berangkat itu kayak sungkem dulu ke orang tua dua-duanya, ya minta restu gitu kan. Dan hokinya itu kayak 5 menit terakhir aku belum ngisi kayak 50 soal gitu. Namanya apa ya soal? Tapi yang lebih pintar dari aku yang nggak masuk. Jadi ya makanya aku bilang ya itulah jalur langit. Dan tetap waktu imbang belajar temenku itu dia maksudnya lebih jalur langit lagi karena dia masuk UGM itu kan modelnya kayak maksud UGM itu kan mau kata kamu manajemen kan kayak ngerebutinnya kayak 3 kursi gitu kan. Nggak banyak. Bisa dihitung dengan jari lah. Kebagi-bagi jalur masuknya. Iya. Dulu ya. Jadi SNMPTN tuh memang selalu kayak sisa-sisa. Dari jalur mandiri kalau dulu. Kalau Tapi sekarang kan kebalikan. dengan potensi perebutan yang paling banyak karena kan itu nasional kan. Nah maksudku kayak dia tuh bisa gitu loh, dan kayak gitu tuh kadang-kadang kayak ya restu orang tua itu bisa kayak up to 50% lah dari hasil. Bukan berarti nggak belajar ya, cuman maksudnya tetap ada perjuangan di tetap sebelumnya. ada perjuangan gitu. Sebelumnya tetap ada berjuang ya. Nah nggak tahu nih kalau anak zaman sekarang kayak ya pada saat lo udah rumahnya deket dengan favorit ya bagus sih kalau deket dengan favorit. Ya selalu ada plus minusnya sebenarnya, tinggal bagaimana kita menyikapi. Iya. Gitu. Tapi ini kita sharing betapa serunya dulu perjuangannya ya. Wah selama 3 SMA aku selalu pulang jam 9 malam. 3 SMA tuh aku nge-war untuk kelas tambahan. Iya. Jadi kan udah ada jadwal reguler. Karena digeber pasti. Sore siangnya TO ya kan, karena full kan, apalagi kalau udah detik-detik terakhir. Detik-detik. Udah masuk semester 2 tuh udah kayak itu ngubernya TO adalah nguber kayak ini pakai bocoran UN tahun lalu ya kan, pasti bank data tahun lalu. Mau nggak mau ikut ya, ada yang bayar ada yang enggak, tapi gimana caranya ikut biar kita bisa dapat bank datanya gitu. Belum lagi yang bisikan gaib
nih bocoran, kita bikin dulu kunci jawabannya. Ini buat TO ya, maksudnya ya Karena selama kita ya maksudnya kan kita belajar dulu, mungkin bedanya kita agak belajar lebih dulu meskipun kita nggak tahu bener apa enggak ya, ada Iya. fear of ngerjain soalnya gitu Iya. kan. ya itu TO, terus nanti kalau ikut bimbel kan nanti di bimbel juga tuh ada TO juga. Oh itu digeber. Oh Jadi iya, aku juga dulu sempat ada kayak weekend masih ada ini ngadain TO, Iya. ya udah jadi weekend ngejar juga kalau ada TO. bimbelnya juga ngadain TO Iya. kan, pakai simulasi yang kalau bener berapa salah Iya, berapa TO kan. apa dulu nih? TO UN atau TO SNMPTN dulu kan? Biasanya kalau itu ini kalau misalkan lagi ada simak gitu kan, TO SIMAK TO simak atau apa, TO nah itu utul, ada gitu. TO-TO-nya tuh. Kalau ini nanti cara ininya gini, cara ininya gini. Nah setelahnya baru Kalau Se- mau UN, itu seru UN sih. tuh, wah tuh. Iya, ngu- hampir setahun pulang jam 9. Kayak makanya aku udah terakhir udah kayak SNMPTN masih harus simak lagi tuh, kayak aduh aku lelah sebenarnya, karena setahun itu emang gila-gilaan kalau udah setahun kelas tuh 3 gila-gilaan, nggak bisa nyantai. nggak bisa nyantai. Pun yang aku ingat ya, di sekolahku tuh dulu senyantai-nyantainya dia di depan mata aku, itu dia historinya bisa sampai pulang jam 12 malah, bukan jam 9 Iya. lagi. Itu gila-gila. Apalagi detik-detik mau itu tuh, sebulan mau UN tuh, wah gitu dah. Itu kayak kalau nyari jawaban, maksudnya gini ya, mungkin bukan bocoran, tapi dia dari bank datanya ya, UN gitu kan, cari bank datanya soal-soal sebelumnya. soal sebelumnya. Wah itu udah kayak kesetanan banget, sampai jam 12 nungguin. Apalagi kayak minta gitu. kadang kita nemu kok salah nyari gimana caranya bahasnya, mau cari sama temen atau sama Iya. guru les dulu. Biasanya kalau bimbel ada dia memang, cuman kan gitu kayak ya digeber, jadi kayak nggak pernah istirahat aja udah. Ya, efeknya udah kayak terakhir mungkin kalau bapak ini udah nggak ikut SNMPTN ya, saya ikut SNMPTN. Kayak mungkin nggak Udah. lebih gila lagi. Belum selesai perjuangan saya karena saya masih mengincar yang lain gitu kan. Iya. Cuman aku nggak segila teman-temanku yang sampai, karena aku mandiri tuh di akhir. Jadi SNMPTN selesai tuh mereka masih ada les loh, persiapan simak lah, persiapan utul lah, SMB ITB lah. Kayak oh my god, kepala aku aja udah sakit banget yang waktu mau simak, kayak aduh selesai. Tapi ya itulah serunya zaman dulu. Ya kalau aku dulu kenapa berhenti nggak ngotot, sebenarnya kan dulu simak itu ada 2 kalau nggak salah, ada yang untuk internasional sama yang biasa. Cuman karena dulu aku, maksudnya pada saat simak itu UGM gitu kan, terus kayak ya udahlah aku juga pengen ngekos kan, jadi ya udah nggak ngambil lagi, berhenti situ menikmati waktu tuh. Kayak wah nama saya akhirnya beneran menjadi kenyataan. Itulah secercah cerita perjuangan masuk sekolah. Oh nggak tahu kalau masuk PTN apakah seperti itu juga sekarang. Kalau SMA sih nggak tahu ya. Kalau SMA kan sekarang kan masuknya langsung zonasi kan. Kalau PTN masih ada tes, cuman nggak tahu apa ya pergulatannya tuh apakah seperti kita, meskipun aku ngajar tapi beda ya. Karena dulu tuh hektiknya UN plus SNMPTN itu seru banget itu ya. kayak menunggu Kadang aku mikir kayak sorry ya, kenapa mungkin anak sekarang terlalu banyak overthinking? Mungkin karena tidak mengalami, kita juga overthinkingnya kita karena gue mau masuk sekolah ini, gue gimana caranya, gue belajar begini. Ya semoga lah ada yang ketemu sama-sama positif side-nya dari semua yang